Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum Panglima Kober yang juga selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di sore hari ini kita teruskan kajian kita tentang kitab takrib. Kita mulai, mari kita hadiahkan bacaan umum kitab pada musannif kitab, pada para guru-guru kita, pada para masyayikh kita, dan orang-orang tua kita maupun leluhur kita yang telah wafat. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعاملين المصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وجميع أهل القبور من المسلمين مشارق الأرض إلى مغاربها وبرها خصوصا الشيخ عباس وابن قاسم إبراهيم الله وأساتذتهم ومشايخهم من الله. وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات والواقفين العلوم. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Khobar hadza faslun. Kita masuk pada satu pasal yang pembahasannya jelas akan lebih sempit daripada bagian yang menjadi induknya di atasnya, yaitu kitab, seperti yang kemarin sudah kita bahas gitu. Wajuludul maitati tathuru biddibahi. Wajuludul maitati mubtada, artinya kulit-kulit bangkai binatang. Kulit-kulit bangkai binatang. Tathuru khobarnya itu bisa suci apa juludul maitati. Tathuru itu bisa suci apa juludul maitati. Dibahi biddibahi dengan proses penyamakan.
Dibahi dengan proses penyamakan. Dalam pasal ini nanti akan dibahas atau ada pokok pembahasan terkait dengan tata cara penyucian karena bangkai itu di dalam syariat Islam selain bangkainya manusia dengan pengertian artinya hewan atau makhluk hidup yang matinya tidak karena disembelih. Nah, itu secara fikih, istilah fikih itu masuk kategori bangkai. Demikian secara tekstual manusia itu karena membunuh boleh. Jadi ketika manusia mati itu secara istilah fikih ya masuk kategori bangkai. Nah, di sini yang akan dibahas itu kulit-kulit bangkai selain manusia. Mutanajis artinya menjadi najis yang disebabkan karena kematian tadi. Tapi kulit itu kemudian bisa disucikan. Sehingga pasal ini akan membahas tentang proses penyucian kulit bangkai binatang. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing. Illa jildal kalbi, kecuali kulitnya anjing. Wal khinziri, dan babi atau celeng. Wama, dan hewan-hewan tawallada yang menjadi lahir. Apama, hewan yang lahir. Wama, dan hewan-hewan tawallada yang menjadi lahir. Apama, minhuma, dari khinzir. Hadihima, atau dari salah satu al-kalbi wal khinzir, au min ahadihima, atau dari salah satu al-kalbi wal khinzir. Ya, kan kita bahas ini. Yang pertama memang kondisi kulit binatang itu sebelum proses, nah istilahnya tibah itu disamak itu tadi. Sebelum proses itu memang kulitnya itu najis. Tapi setelah proses tibah nanti dijalankan sampai selesai, maka kulit yang semula najis itu menjadi suci. Sehingga ketika dia kondisinya najis nggak boleh digunakan. Tapi setelah kemudian proses at-tibah, proses penyamakan, kemudian boleh karena sudah berubah menjadi suci. Nah, at-tibah atau penyamaan
penyamakan itu bagaimana prosesnya. Jadi adibah itu satu cara yang digunakan untuk menghilangkan sisa-sisa, baik sisa-sisa daging atau sisa-sisa darah atau lemak yang melekat pada kulit bangkai tersebut. Jadi proses menghilangkan sisa-sisa daging, darah atau lemak dari kulit bangkai. Kenapa ini perlu dibersihkan? Gitu. Ya, memang yang pertama kali kan larangan terhadap bangkai itu adalah larangan dimakan. Ketika larangan dimakan itu, yang larang dimakan apa? Dilarang dimakan itu dagingnya, masuk ada darah, ya. Karena apa? Karena ketika hewan itu sudah mati, maka sirkulasi darahnya menjadi berhenti. Ketika sirkulasi darah berhenti, maka yang terjadi ini adalah proses pembusukan. Pembusukan itu karena bakteri-bakteri. Lalu dimakan, ini bisa menjadi bahaya begitu. Nah, artinya yang di situ jelas sekali keharaman dikonsumsi itu di dagingnya karena kekhawatiran semacam itu tadi. Termasuk bahwa ketika daging itu menempel pada binatang, pada kulitnya atau sisa-sisa darah, bakteri tadi yang katakanlah dari darah itu, karena dia tidak bisa sirkulasi, tidak bisa ditutup, bakteri itu kemudian merambah ke daging-dagingnya, terjadi pembusukan gitu. Proses bakteri itu akan berlanjut dari sisa-sisa daging itu tadi. Nah, kalau itu terjadi maka bisa menjadi rusak. Sehingga karena proses penyamakan itu adalah mengambil nilai manfaat dari kulit, maka kemudian sisa-sisa daging maupun darah itu harus diambil. Pengambilannya itulah yang kemudian disebut dengan adibah atau penyamaan. Kalau kemarin kita membahas di awal kitab Thaharah, air itu menjadi alat penyucinya. Maka karena adibah ini bagian proses dari penyucian, maka di situ juga apa kemudian alat dari adibah itu. Nah, dijelaskan di sini. Alat yang digunakan untuk melaksanakan adibah sebagaimana dalam kitab Subulus Salam juga diterangkan, yaitu yajuzu adibah bi kulli syai'in yunashifu fudulatil jildi wa yutibuhu wa yamna'u min urudil fasadi alaihi. Kasyish wal qarad. Jadi hal-hal yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat penyama itu adalah sesuatu
sesuatu yang bisa menghilangkan fudolatil jildi, kelebihan-kelebihan daging, sisa-sisa daging atau darah atau lemak tadi. Apa yang bisa menghilangkan itu silahkan itu dipakai. Wayuti bahu atau yutoyi bahu, yang bisa menjadikan bagus kulit itu tadi, atau mengharumkan atau menghilangkan bau. Nah, karena sisa daging maupun darah atau lemak tentu saja gitu, mempunyai bau yang tidak sedap. Bagaimana bau ini kemudian bisa menjadi hilang? Alatnya. Kemudian wayang na'u, dan sesuatu yang bisa mencegah urudil fasad, mencegah kerusakan terhadap kulit itu tadi. Enggak banyak di kitab-kitab fikih itu sesuatu yang semacam itu. Kalau dulu itu adalah hirrif, terus seperti al-qoroz itu apa? Qoroz itu sesuatu yang ketika di lidah itu menjadi lekat, sepet ya. Di lidah itu menjadi lekat, sepet, kayak juga mentos gitu ya. Nah, kalau orang-orang dulu itu daun salam, nah, itu digunakan untuk proses penyamaan itu tadi. Kemudian samarus santi atau daun akasia, buah ya, buah akasia, buah daun akasia, nah itu juga digunakan samarus santi tadi. Terus termasuk buah-buahan yang kulit dari buah-buahan tadi itu keras, nah, kayak buah salak. Salak itu kan sepet gitu. Nah, jadi buah-buahan yang buahnya itu samarun lahu jildul jauzi, buah yang mempunyai kulit keras, itu bisa digunakan untuk proses menyamak. Kalau hirrif itu adalah sesuatu yang terasa pedas, sesuatu yang terasa pedas, sesuatu yang terasa panas, itu hirrif. Akan dikatakan walau kanal hirrifu najisan, meskipun sesuatu yang terasa pedas tadi itu atau panas itu najis. Kadarki hamamin, seperti kotorannya burung dara. Kalau sini burung dara, burung merpati, ternyata kotorannya itu mengandung semacam zat yang ketika itu tercampur dengan air itu akan terasa panas, gitu ya, pedas, yang dia bisa mempunyai daya rusak terhadap sesuatu. Nah, rusaknya ini bukan terhadap dunia, tapi artinya dia bisa digunakan untuk memudahkan sisa-sisa daging atau sisa-sisa darah atau lemak yang menempel di kulit itu kemudian bisa menjadi mudah untuk dihilangkan. Proses penyamakan seperti itu. Proses penyamakan seperti itu. Semua kulit bangkai binatang itu bisa
disucikan. Meskipun binatangnya sebenarnya ketika pada saat hidup itu dagingnya nggak boleh dimakan. Dagingnya nggak boleh dimakan. Jadi kalau yang boleh dimakan, ya apalagi. Jadi misalkan ada kerbau mati, itu. Kerbau mati itu kemudian kebetulan kerbaunya besar, mati tanpa disembelih. Ini sekaligus juga kira-kira ngambil hikmahnya. Biasanya itu kan kulit binatang semacam itu bisa digunakan untuk alat-alat rebana, ya, beduk di masjid, bisa digunakan untuk tas, sepatu dan sebagainya. Artinya ada nilai manfaat yang cukup besar dari penggunaan kulit binatang itu. Nah, ketika kemudian kulit itu binatang itu tiba-tiba kemudian matinya tidak disembelih atau disembelih tapi penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, maka secara otomatis hukum terhadap bangkai itu tadi, binatang kerbau yang mati itu ya najis sudah. Nah, ini kemudian tadi kulit yang besar yang itu punya potensi, kalau tidak digunakan juga apa istilahnya, orang-orang kalau di Jawa bilang eman-eman, gitu, membiarkan sayang sesuatu yang berharga kemudian menjadi hilang begitu saja. Jadi salah satu hikmahnya artinya kita dengan adanya ketentuan syariat yang memperbolehkan pengambilan sesuatu yang mempunyai nilai manfaat tinggi tapi kemudian tiba-tiba menjadi najis dan itu bisa disuci, itu ada hikmah yang luar biasa. Kita bisa mengambil nilai manfaatnya tanpa kemudian menghilangkan. Nah, itu contoh yang hewan yang bisa dimakan dagingnya, kerbau, kambing, sapi. Ada yang tidak bisa dimakan, yang tidak boleh dimakan, misalkan karena binatang itu mempunyai taring, binatang itu mempunyai kuku pencengkeram yang kuat, kayak harimau, singa, itu kan dagingnya nggak boleh dimakan, haram karena dia mempunyai kuku atau taring. Ya banyak ahli fikih itu yang juga kira-kira berupaya mengambil hikmahnya apa, larangan-larangan terhadap binatang-binatang yang buas itu. Kemudian ada yang berpendapat, berpikir bahwa semua makanan yang kita makan ini setelah diolah oleh tubuh, ini kemudian akan menjadi beberapa bagian. Sebagian kemudian tumbuh menjadi daging, sebagian kemudian menjadi darah, sebagian lagi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kemudian terbuang melalui kotoran. Nah, yang menjadi daging, yang menjadi darah ini kemudian akan selalu berproses, yang di situ akan mempengaruhi itu metabolisme dan proses kehidupan tubuh kita. Nah, kalau binatang-binatang yang dilarang itu tadi tidak karena mempunyai taring, mempunyai kuku yang tajam, biasanya kan binatang-binatang yang buas. Nah, kalau kemudian darah kita itu tercampuri dengan kondisi-kondisi yang semacam itu, nah itu artinya sifat buas dan rakusnya binatang itu dikhawatirkan nanti lama-kelamaan akan melekat dan mempengaruhi perilaku
manusia. Itu salah satu hikmah berpikirnya. Tapi terlepas dari semua itu, karena itu ketentuan syariat, itu ya kalau itu sudah ditentukan oleh syariat dan itu bersifat ta'abudi, ya kita memang patuh apapun alasannya. Tapi kira-kira kan sebagai manusia secara otomatis di dalam pikirannya, ketika berbicara tentang satu keilmuan atau satu hal, akan selalu muncul inquisitive mind-nya, rasa ingin tahunya. Kenapa sih kira-kira? Nah, jadi kayak harimau, singa yang dilarang itu dimakan, kemudian ketika mati kulitnya pun bisa digunakan, tapi dengan cara disamak terlebih dahulu itu tadi, sehingga proses penyamakan boleh dilakukan terhadap binatang yang memang sebelumnya itu boleh dimakan dagingnya, dan binatang yang sebelumnya tidak boleh. Tapi catatannya itu tadi, binatang-binatang yang semacam itu oleh syariat tidak boleh dibunuh sembarangan, dimatikan sembarangan. Nah, artinya apa? Islam itu juga betul-betul memperhatikan gitu, apa istilahnya, kelestarian binatang-binatang yang semacam itu. Selama binatang-binatang itu tidak mengganggu dan membahayakan nyawa manusia, maka ya sudah, binatang itu jangan dibunuh, konservasi, sehingga binatang-binatang itu tidak kemudian menjadi langka. Terus kembali tadi, hal-hal yang najis, tetapi kemudian hal-hal tersebut itu mengandung rasa pedas, itu khirif tadi, seperti kotoran burung dara. Untuk menghilangkan najis kok menggunakan barang najis. Nah, ini para ahli fikih menjawabnya seperti ini. Wa in kana la yadhuru bi ma'nahu annahu la yarfa'u wa la yadfa'u lakinnahu yuhilu li anna dab gha ihalatun la izalat. Jadi proses penyamakan itu baru proses menghilangkan, baru proses ihalah. Apa itu? Memindah dan menghilangkan. Jadi proses ad-dabhu atau ad-dibah itu adalah proses ihalah. Ihalah itu memindah dari sesuatu yang najis menjadi tidak najis. Enggak, ahli fikih bahwa ya enggak masalah kalau prosesnya itu, jadi bukan menghilangkan najisnya, tapi memindah, gitu kan bahasanya. Sehingga tidak masalah ketika yang digunakan itu adalah barang-barang yang kenyataannya itu benda najis, tapi kita bisa seperti al-qarad, suatu yang lekat, sepet tadi, atau al-khirif, itu yang pedes. Karena tadi ad-dibah itu al-ihalah, memindah. Sehingga maksudnya nanti setelah proses ad-dibah itu selesai, baru kemudian dilakukan proses penyucian dengan air. Sehingga kemudian kulit bangkai najisnya
kulit bangkai ini disamakan dengan najisnya pakaian. Ya, pakaian itu bisa terkena najis. Nah, setelah najis kemudian disucikan dengan air. Tapi kalau kulit bangkai itu tadi karena masih ada fudolat, yang fudolat itu yang semestinya memang dihukumi kenajisannya, khusus daging gitu. Daging bangkai itu nggak boleh dimakan itu kan. Jadi ayat hurrimat alaikumul maitatu itu pada dasar awalnya itu kan memang arahnya ke konsumsi, ya, ke dimakan. Nah, sehingga daging-daging yang melekat di situ dihilangkan dulu. Nah, ini proses ihalah itu. Sehingga ketika masih dalam proses ihalah menggunakan sesuatu yang najis gak masalah, karena masih dalam proses ihalah. Cuman kemudian setelah proses ihalah itu selesai, kembalilah gunakan air sebagai bentuk finalisasi penyucian supaya kulit bangkai itu benar-benar bisa suci. Seperti itu. Karena tadi yang bisa sama itu bangkai binatang yang boleh dimakan dagingnya atau tidak boleh. Ini umum sekali gitu. Tapi akhirnya kemudian ada pengecualian, yaitu illa jildal kalbi wal khinzir. Dagingnya anjing, dagingnya babi itu tidak boleh dimakan, haram. Tapi kulitnya tetap tidak boleh diadibah, karena ya ini bentuk tadi, bentuk itu ketetapan syariat gitu, yang kita secara ta'abudi harus tunduk dan patuh untuk melakukan itu dengan dalih atau logika apapun itu, karena itu sudah ditetapkan oleh syariat, oleh Allah Ta'ala. Nah, sudah ditetapkan ya, sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan kita, sudah itu kita laksanakan. Itu ta'abudinya di situ. Kulit anjing nggak boleh disama, kulit babi nggak boleh disama. Wa ma tawallada minhum, atau sesuatu yang lahir atau hewan yang lahir dari anjing atau hewan yang lahir dari babi. Katakan ini dengan pejantan yang tidak sejenis. Wa ma tawallada minhuma. Nah, ini misalkan pejantannya anjing, betinanya babi, melahirkan hewan yang kira-kira mungkin tidak serupa dengan babi betinanya misalnya. Tapi karena itu dilahirkan oleh betina babi, nah, itu sama, nggak boleh disama. Demikian juga sebaliknya, betinanya yang anjing. Atau kemudian lahirnya itu dari betina anjing, tapi dengan pejantan. Gitu. Hewan yang lain. Hewan yang lain. Nah, itu juga nggak boleh. Karena ini istilahnya penisbatannya pada proses kelahiran dari induknya. Saya lanjutkan. Wa azmul maitati. Oh ya, jadi
ini pun termasuk gitu. Kenapa bisa semacam itu? Nah, ini karena ada bab faslun wajuludul maitati tadhuru bidibah. Dia tetap mengacu kepada hadis Kanjeng Nabi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang diceritakan oleh sahabat Ibnu Abbas. Kanjeng Nabi mengatakan idza dubihul ihabu faqad tahur. Dubiho itu maknanya itu tadi disamak. Jadi ketika disamak al-ihabu, ihabu itu kulit bangkai. Jadi kulit bangkai itu orang-orang Arab menyebutnya al-ihab. Al-ihab. Nah, kulit bangkai itu ketika disamak pada akhirnya dia bisa menjadi suci. Kemudian setelah diproses dibah, ketika sudah suci, kulitnya itu tidak disebut ihab lagi. Kulitnya tidak disebut ihab. Apa? Oh, shannun. Kulitnya itu disebut shannun. Kulitnya disebut shan. Nah, ini dari hadisnya Kanjeng Nabi, sehingga tidak serta-merta kemudian para ulama fikih itu ketika menulis suatu bab, suatu fasal itu kemudian seakan-akan kayak pikirannya sendiri yang jalan terus kemudian mengarang, kayak menulis sebuah cerita fiksi yang kemudian nggak bisa dijadikan sebuah dasar. Nah, ini kali lagi saya ingin menunjukkan kepada teman-teman santri Ponpes Darul Ulum, jangan mudah terpengaruh ketika ada orang yang mengatakan bahwa kajian-kajian terhadap kitabnya para ulama, baik dari generasi tabi'in maupun tabi'in tabi'in atau generasi tabi'in yang menceritakan pendapat-pendapatnya para sahabat, itu adalah satu aktivitas yang tidak memurnikan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu menurut saya salah besar. Sehingga jangan kemudian menghentikan langkahmu untuk kemudian selalu mengkaji betul gitu, karya-karya tulis para ulama terdahulu. Karena justru dengan bantuan analisisnya, bantuan urean berpikirnya beliau-beliau itu justru akan lebih memudahkan kita untuk bisa memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini saya tunjukkan lagi, seperti itu ternyata ad-dibah itu memang betul disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Nah, kemudian diurai lebih dalam. Diurai lebih dalam itu bagaimana ketika alat yang digunakan itu apa. Jadi kalau kemudian orang itu hanya mengkaji dengan tadi idza dubiha al-ihab faqad tahura, hanya mengkaji garis besarnya saja, caranya bagaimana. Padahal tadi muncul beberapa persoalan, hewannya itu ketika hidup itu dagingnya tidak boleh dimakan, bagaimana? Boleh atau enggak? Nah, ini yang bisa menjawab ini adalah para pelaku, para perawi dari apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Sehingga kemudian di situ terjadi diskusi di antara para sahabat. Mungkin di satu hal yang lain ada sahabat yang meriwayatkan
lebih detail. Nah, kemudian ini ditulis, gitu kan? Hal-hal yang detailnya itu yang dialami oleh satu sahabat belum tentu dialami oleh sahabat lain. Nah, ketika kemudian saling didiskusikan, ini kemudian tersampaikan awal-awalnya melalui cerita, karena pada era sahabat itu proses tadwin atau pembukuan sangat jarang terjadi. Terjadinya itu ketika tabiin, artinya para sahabat ketika menyampaikan kepada murid-muridnya di tabiin, baru terjadi proses pencatatan. Jadilah kemudian karya tulis ini. Kalau itu kita nafikan, malah sangat-sangat sayang. Sesuatu yang berharga sekali, kita bisa mengetahui sesuatu yang tidak kita alami. Memang kita tidak mengalami karena lahirnya kita itu saat ini di tahun 1400-an. Sementara kejadian itu terjadi katakanlah 14 abad yang lalu. Itu jadi saya hanya menarik ke wilayah kita justru jangan terhenti atau menghentikan langkah kita untuk mengkaji kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu hanya dengan bahasa. Oh, itu tidak memurnikan Quran dan hadis karena tidak mengkaji Al-Quran dan Al-Hadis. Itu salah. Kenapa? Karena ternyata ini faslun wajuludul maitah bidiba. Oh, ini sesuai dengan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Sekarang pertanyaannya, mana yang tidak kemudian itu mengamalkan dan mengkaji Quran maupun hadis? Nah, itu ya. Jadi ini yang harus kita pahami. Cuman memang kalau di matannya, yang dikaji di matan namanya saja matan, terus kemudian kemarin juga namanya saja hoyatal ikhtisar, meringkas. Ya tentu saja dalil Qur'annya, dalil hadisnya, nas Qur'an hadisnya enggak banyak ditulis, jarang sekali ditulis. Kalau itu semua diure runtut, ya tidak menjadi ikhtisar, tidak menjadi ringkasan, gitu kan? Dan sehingga kemudian termasuk klasifikasi orang yang belajar itu ya ada mubtadi', ada mutawassit, ada muntahi. Nah, ini juga dalam kerangka kira-kira melayanilah yang kemampuannya memang katakanlah kalau ibarat orang penjual itu ada menjual dengan kualitas harga 2.000, tapi ketika kemudian kepengen lebih enak lagi gitu, ya belilah yang harganya 5.000, lebih enak lagi 10.000. Jadi yang 2.000, 5.000, 10.000 ini juga menentukan kualitas. Sama ketika kepingin mengetahui betul bahwa para ulama terdahulu itu benar-benar mengkaji dengan sumber Al-Quran, ya buka kitab-kitab syarahnya, buka kitab-kitab penjelasannya. Jangan kemudian yang ringkasan atau paling ringkasannya. Kalau yang paling ringkasan itu kemudian diurus semua, ya itu tadi nggak jadi ringkasan. Ini yang saya titipkan, sehingga ini saya pesankan gitu. Jangan kemudian kita itu meninggalkan gitu ya, karya tulis atau kitab-kitab para ulama kita. Justru itu malah ketika ditinggalkan, nah ini ketika ditinggalkan itu yang paling mengkhawatirkan apa? Jalannya kita itu nanti ya sak karepe awak dhewe. Ya semau kita. Malah justru bisa macam-macam. Karena untuk bisa memahami Al-Quran, Al-Hadis itu banyak disiplin ilmu yang dibutuhkan. Ya, ilmu tata bahasa, gramatikal Arab, nahwu, shorof, gitu kan. Ilmu usul fikih, kemudian kira-kira
ilmu yang semacam kayak hermeneutik, logika berpikir yang benar, walaupun di situ ada khilaf di antara ulama bagaimana ketika mempelajari metodologi atau filsafat berpikir itu, gitu kan. Tapi berpikir yang benar, yang runtut, yang filosofis, nah, itu juga diperlukan. Kemudian sastra Arabnya, balaghahnya, itu juga harus tahu sehingga makna-maknanya betul-betul terketahui dengan baik. Asbabun nuzulnya, di banyak disiplin ilmu, banyak pengetahuan yang dibutuhkan. Sementara kita, kebanyakan dari kita ini adalah orang-orang yang tidak menguasai betul dari situ. Kemudian mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, satu hadis dengan hadis yang lain. Bagaimana kemudian membuat langkah yang benar ketika ada satu hadis, satu periwayatan dengan periwayatan lain itu berbeda. Nah, ini kalau kita tidak menguasai itu kok kemudian tiba-tiba langsung membahas Al-Qur'annya, langsung membahas Al-Hadisnya, bahaya. Sementara para ulama yang menulis kitab-kitab itu, beliau-beliau itu betul-betul menguasai ilmu-ilmu tadi. Sehingga hasil olahannya itu menjadi sesuatu yang ibaratnya sudah siap, ya, sudah matang, lezat, kita tinggal makan. Nah, kita ini sudah disajikan kayak gitu malah sombong betul, gitu. Repot. Ya, jadi ayo kita lebih semangat lagi dari momentum Ramadan ini, kemudian untuk giat mengkaji pemikiran-pemikiran para ulama kita, sehingga supaya ketika kita menghadapi dinamika kehidupan yang sekarang ini semakin mendunia, gitu, perubahannya semakin cepat, ini kita tetap betul-betul siap menghadapinya sesuai dengan itu keilmuan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini memperkuat, ya, memperkuat, bukan malah kemudian tidak memurnikan. Saya lanjutkan. Wa azmul maitati wa sya'riha najisun. Wa azmul maitati, mubtada, tulangnya bangkai binatang. Wa sya'riha, dan rambutnya bangkai binatang. Najisun, khobar, itu najis. Sehingga penerjemahannya wa azmul maitati wa sya'riha najisun, artinya tulangnya, ya, tulang dan rambutnya. Nah, karena di sini disebut rambut, itu ya maksud ya bulu. Jadi kalau kayak domba itu ya berarti bulunya itu, woolnya. Kemudian kayak misalkan kelinci yang besar, atau kalau kanguru, ya, kanguru, nah itu kan bulu yang lembut tapi agak panjang-panjang. Kalau kemudian kayak kalkun itu berarti kan bulu jenis burung kan beda, gitu loh. Bulu jenis burung itu kan beda sama bulu hewan yang berkaki 4. Sehingga tulang maupun rambutnya itu najis. Nah, kembali lagi mengingatkan bahwa kajian kita ini adalah terhadap kajian yang mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i. Sehingga kan tadi misalkan kulitnya aja boleh menjadi suci. Terus kemudian ketika disandarkan bahwa itu berawal dari hurrimat alaikumul maitatu, adalah proses
dilarang memakan daging karena sifatnya tadi konsumtif yang ke dalam diri manusia. Lah ini kan sesuatu yang tidak untuk konsumtif, untuk dipakai. Kenapa sampai ke situ? Maka kemudian ada pendapat lain, gitu, seperti pendapatnya Imam Malik atau pendapatnya sebagian ulama-ulama Hanafi, itu mengatakan tulangnya bangkai maupun bulunya bangkai itu tidak najis. Masuk tanduk, tanduk tidak najis. Itu pendapatnya Imam Malik dan sebagian pendapatnya Imam Hanafi. Tapi kalau Imam Syafi'i pendapatnya ini. Karena kita ini mengkaji kitabnya Imam Syafi'i, ya sudah kita terima ini. Jangan kemudian kita benturkan. Dan lagian di dalam bermadzhab, jadi NU itu misalkan ya Ahlussunnah wal Jamaah seperti NU Nahdlatul Ulama ini memperbolehkan orang bermadzhab atau mengikuti pendapatnya mujtahid mutlak, pendapatnya orang yang dia memang punya kemampuan dengan kriteria dan penguasaan disiplin ilmu tertentu, dia bisa langsung memahami atau mengambil hukum itu langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti derajat mujtahid mutlak, nah, para madzhabul arba' boleh. Tapi bolehnya itu tidak boleh kemudian semau gue. Oh, kalau kemudian cocok dengan pendapatnya Imam Syafi'i, ya, karena merasa diuntungkan, ya ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi kemudian kalau dengan pendapatnya Imam Syafi'i kurang cocok, lebih menguntungkan pendapatnya imam yang lain, entah Maliki atau Hambali atau Hanafi, nah ikut yang lain. Ini nggak boleh bermadzhab yang semacam ini. Sebab apa? Kalau bermadzhab semacam ini, itu orientasinya itu bukan ta'abbudi. Ta'abbudi itu patuh. Nah, orientasinya itu patuh. Patuh itu ya sudah, enak nggak enak, kemudian mengikuti tunduk, itu namanya patuh. Tapi kalau tunduknya itu menerimanya itu hanya karena ketika enak saja, ketika nggak enak tidak, nah, itu bukan patuh. Maka kemudian mencampur adukan mazhab itu nggak boleh, talfek itu nggak boleh. Karena apa? Karena itu ibaratnya mengingkari proses, ya, penciptaan manusia yang memang tugasnya itu untuk ta'abbud. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Nah, sehingga memang kemudian karena aspek kesejarahan para ulama kita di Indonesia ini di era generasi kayak Mbah Soleh Darat gitu, di atasnya itu ketika beliau belajar kan belajar di Makkah. Nah, Makkah pada waktu itu itu memang menjadi basis kajiannya adalah memang mazhabnya Imam Syafi'i. Sehingga ketika beliau pulang ke Indonesia, beliau pulang ke Indonesia, kemudian hal-hal yang diperoleh di sana kemudian diajarkan di Indonesia. Sehingga kemudian di Indonesia ini banyak sekali gitu, orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Karena itu kemudian khususnya orang-orang yang beraliran Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama Indonesia ini banyak sekali memang mayoritas mengikuti
pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, ini kembali saya katakan, nah Imam Syafi'i itu berpendapat kalau tulang maupun bulunya bangkai itu najis, sehingga kalau kemudian menyamak kulit, ya memang harus sampai bulu-bulunya itu kemudian dihilangkan. Itu pendapatnya Imam Syafi'i, kecuali yang memang lembut-lembut melekat sulit dihilangkan. Saya lanjutkan, illal adamiyah termasuk yang dikecualikan lagi itu illal adamiyah, kecuali bangkainya manusia. Ya, ini secara teks ya. Tapi kalau kemudian dibahasakan itu kemudian seakan-akan kurang sopan gitu. Nah, ini maka kemudian kita ambil pilihan bahasa ilal adamiyah, bangsa Adam gitu. Dan Nabi Adam itu gitu. Ya, kita ketika memaknai ya kita pilih padanan kata yang kira-kira lebih lebih enak lah gitu. Ilal adamiyah, kejaba bangsa Adam, itu secara bahasa nggak salah gitu, karena adamiyah itu kan bahasa kalimat Adam yang dinisbatkan, sehingga kalau dimaknai bangsa Adam gitu. Tapi ya kita bisa melihat yang dimaksud itu apa sih, keturunannya Nabi Adam yang manusia. Jadi ilal adamiyah, kecuali manusia. Nah, bangkai manusia ini kembali lagi juga itu jangan dikatakan najis gitu loh. Jangan dikatakan najis, dan jangan kemudian manusia ini dikuliti, diambil kulitnya. Oh, jadi pengecualian sini tetap nggak boleh. Karena apa? Ya, juga ada ayat itu yang dulu walaqad karramna bani Adam. Allah Ta'ala itu benar-benar memuliakan manusia, tidak hanya karena diberi akalnya, jadi memang karena makhluk yang terbaik, sehingga kalau meninggal pun itu ya kalau secara bahasa fikih bangkai gitu, karena bangkai itu kan yang tidak disembelih secara syariat Islam atau disembelih tapi tidak sesuai dengan syariat Islam, itu maitah bangkai. Lah manusia ini kan disembelih nggak boleh, akhirnya kemudian mati karena dicabut oleh Israel. Nah, ketika mati itu berarti kan secara bahasa fikih tadi matinya tidak karena disembelih, berarti masuk kriteria maitah. Tetapi karena memang dia punya derajat yang beda dengan makhluk lain, walaupun matinya itu maitah, tetaplah kemudian dalam kondisi suci, sehingga nggak perlu disamak, itu sudah suci. Bahkan kemudian karena ketinggian derajat manusia itu idza gitu kan, memperlakukan yang tidak baik, yang ketika perilaku itu diterapkan pada orang semasa hidup itu juga menyakitkan, itu juga tidak boleh ya. Jadi toh memperlakukannya itu tidak sopan, sehingga karena sudah bangkai saja kok gitu kan, mau dibuang itu kan dilempar gitu. Tapi kalau manusia perilakunya tidak seperti itu, tetap harus dihormati sebagaimana manusia itu ketika masih hidup. Maka kemudian ke kuburan pun gitu kan diantar, ya, enggak gelundungkan gitu kan. Masuk ke liang lahat pun gitu
diterima, ada yang dari bawah menerima, itu enggak kemudian dilempar dari atas. Nah, ini memang betul sekali karena mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah saja memuliakan, apalagi kita sebagai sesama manusia. Nah, maka kemudian di sini dikecualikan illa jildal adami. Faslun masuk. Nah, selesai kajian itu. Nah, setelah itu kita bisa melihat, membuktikan, oh iya, faslun itu memang pokok bahasanya itu hanya satu pokok bahasa. Dan itu kemudian tidak dibahas dengan pokok bahasan yang lain. Biar apa? Biar kita ini fokus, biar kita ini mudah di dalam memahami. Andaikan itu kemudian campur aduk, bahas dengan yang lain, nah itu malah sulit untuk memisah. Maka kemarin itu yang dimintanya adalah an ukatsiro atau an uksiro minat taksimat. Yang kedua wahasril hisab. Ini metodologi. Nah, sehingga memang ulama-ulama terdahulu itu luar biasa. Tidak hanya produktif secara analisis, secara berpikir, tapi ini metode yang semacam itu memberi penjelasan kepada kita. Beliau-beliau itu orang yang produktif di dalam menulis. Sampai kemudian metodologi penulisan yang kira-kira supaya mudah dipahami oleh orang lain itu ada. Jadi di Muqaddimah kemarin itu tidak hanya sekedar menunjukkan permulaan, tapi di situ sudah menunjukkan tentang metodologi penulisannya para beliau yang luar biasa. Nah, kemudian yang sekarang ini, orang-orang yang punya kapasitas kemampuan semacam itu, produktif dalam menulis dan sebagainya, itu justru semakin hari semakin habis. Nah, ini yang harus menjadi penyadaran di kalangan kita, yaitu kalangan santri. Kita dulu itu punya pendahulu yang hebatnya luar biasa, orangnya, analisisnya luar biasa, produktivitas penulisannya luar biasa. Tapi kemudian sampai di era kita ini, hal-hal yang semacam itu menjadi hal-hal yang katakanlah hilang. Nah, ini kemudian pertanyaannya, apa yang hendak kita tinggalkan? Apa yang hendak kita wariskan kepada generasi-generasi setelah itu? Nah, maka kemudian kalau kesadaran ini terbentuk, ya mari kita bangun kembali produktivitas analisis dan produktivitas menulis. Nah, itu perlu kita bangun di kalangan kita. Nah, itu membuktikan bahwa memang cakupan dan ruang lingkup faslun itu lebih kecil daripada cakupan dan ruang lingkup kitab gitu, atau bab. Sekarang kita mengajak faslun lagi, ai hadza faslun. Wala yajuzu isti'malu awami dzahabi wal fiddati. Wala yajuzu, dan tidak bolehnya di sini ini ya haram, berarti haram. Apa yang tidak boleh? Apa isti'malu awani dzahabi wal fiddati. Apa isti'malu awani dzahabi? Apa menggunakan bejana-bejana, atau apa, kalau wadah gitu ya, bejana-bejana yang terbuat
dari emas atau perak. Nah, dimaknai atau saja. Kalau dimaknai dan itu maksudnya harus terbuat dari emas dan perak yang dilarang. Kalau yang emas saja berarti enggak. Jadi di situ awani dzahabi wal fiddati, bejana-bejana yang terbuat dari emas atau perak. Nah, kalau seperti itu dua-duanya, kalau dibuat dua-duanya, satu saja enggak boleh, apalagi kemudian dari dua-duanya dicampur. Enggak bolehnya ini menggunakan itu, di situ disebutkan apa, fi aklin, fi syurbin, jadi bejana tempat untuk makan, ya, seperti piring, gitu kan, tempat untuk minum seperti gelas. Nah, kalau itu terbuat dari emas, kalau itu terbuat dari perak, enggak boleh. Wahoirima, dan selain itu, apalagi yang kecil-kecil itu kan, kira-kira piring sama gelas itu kan sesuatu yang kecil. Apalagi kemudian misalkan tempat tidur itu dipan itu terbuat dari emas. Nah, itu malah yang kecil saja. Jadi kiasnya ini pakai aulawi. Nah, yang kecil saja nggak boleh, apalagi kemudian yang besar. Karena banyak yang berpendapat itu adalah khuyala, sebuah bentuk kesombongan. Padahal ini terkait dengan benda. Nah, ketika terkait dengan harta benda itu sejak dulu pasti ada orang yang kemudian katakanlah berlebih atau lebih dalam kepemilikan harta, ada yang kemudian kurang. Nah, kalau kemudian yang lebih ini kemudian menggunakan untuk hal-hal yang sifatnya tersier atau sifatnya sekunder, nah ini bisa berbahaya. Apa? Kebutuhan-kebutuhan pada orang lain akan harta benda yang sifatnya primer tapi belum tercukupi. Nah, ini kemudian menjadi problem. Padahal konsepnya Allah Ta'ala itu dengan ta'awanu itu, yang kemudian berlebih ini kemudian mensuplai pada yang kurang. Sehingga tidak ada masalah. Sehingga memang pada dasarnya dicukupi semua oleh Allah Ta'ala. Cuman proses penyukupannya itu seperti itu. Tapi ketika yang berlebih ini kemudian menggunakan hal-hal yang tersier, glamor seperti itu tadi, nah ini ya tidak mengherankan ketika kemudian ada orang mati karena kelaparan dan sebagainya. Bukan berarti Allah Ta'ala tidak mencukupi, sudah dicukupi. Tapi kemudian orang yang diberi amanah untuk masuk pada bagian proses penyukupan itu kemudian ingkar dengan melakukan hal-hal yang seperti itu tadi. Nah, maka kemudian di sini nggak boleh menggunakan itu. Wa yajuzu isti'malu ghairihima. Wa yajuzu, dan boleh, artinya halal. Apa isti'malu ghairihima? Apa menggunakan barang-barang, benda-benda atau bejana yang terbuat dari selain emas dan perak. Nah, ini memang membuktikan sudah dari sejak dulu yang namanya emas maupun perak itu menjadi komoditas yang nilainya itu tinggi sekali. Sampai sekarang ini kan kemudian emas itu menjadi sesuatu yang nilainya sangat tinggi sekali, sehingga dikatakan bahwa
investasi yang paling aman. Jadi kestabilan harganya itu emas. Ini sudah sejak dulu, tidak hanya kemudian sekarang saja. Minal awani dari barang-barang atau bejana-bejana. Termasuk sekarang pembahasannya di situ, bagaimana ketika ada bejana itu dilapisi oleh emas, mudobbab. Dilapisi atau kemudian juga ditambal. Nah, ini diskusinya para ulama kembali ke tingkat kebutuhan dan tingkat nilainya di situ. Kalau kemudian memang proses dilapisi, disepuh atau proses ditambalnya itu kemudian memunculkan sebuah bentuk nilai kesombongan gitu, atau israf, berlebih-lebihan. Nah, itu juga nggak boleh. Tapi kalau memang ada suatu hajat, ada suatu kebutuhan yang memang kebutuhan itu bisa diterima oleh syar'i, ya artinya boleh-boleh saja. Jadi misalkan tambalannya menggunakan perak, tapi tambalannya itu kecil, kecil. Kemudian kenapa menggunakan perak? Mungkin ada tujuan biar ketika digunakan untuk air yang panas, proses pendinginannya ini bisa lebih cepat dan bisa menyerap bau-bau belerangnya Nah, ketika ada tujuan-tujuan yang memang di situ bisa difahami secara syariat, ada nilai manfaatnya dan kemudian tidak tampak nilai kesombongannya, ya nggak masalah. Tapi kalau hanya walaupun tidak terbuat dari emas tapi hanya dilapisi, tapi yang tampak itu kesombongan, tidak karena memang suatu kebutuhan yang betul-betul di situ. Nah, salah satu bentuk itu bukan karena kebutuhan, yaitu tadi ketika tersier kan, zina gitu kan, kemewahan itu sudah bukan lagi kebutuhan. Ya, kebutuhan itu ya kalau primer itu, itu menjadi suatu kebutuhan yang memang kalau tidak dipenuhi itu menjadi problem. Nah, kalau tersier itu kan semestinya tidak seperti itu. Faslun. Udah jam 5. Nah, sampai di sini jadi bisa kita lanjutkan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.